ini. Sebelum membuat data perusahaan, saya akan menjelaskan menu-menu awal tampilan MyOp. Di sini ada Open, Create, Explore, What's New, dan Exit. Open ini digunakan untuk membuka data perusahaan yang telah dibuat sebelumnya. Create untuk membuat data baru perusahaan. Explore untuk melihat contoh data perusahaan yang telah disediakan oleh MyOp. What's New melihat informasi tentang fasilitas baru yang disediakan MyOp. Dan Exit untuk keluar dari program MyOp. Langkah awal sebelum kita dapat mengentri transaksi ke dalam MyOp, maka kita harus membuat data perusahaan. Pertama, kita klik Create New Company File. Akan muncul jendela Introduction. Bagian ini kita pilih Next, maka langsung mengarah ke Company Information. Setelah itu, masukkan data-data perusahaan. Di sini kita masukkan company name-nya adalah PT Octagon. Kita isi address-nya, Jalan Ibrahim Aji, nomor 47, Bandung. Dan phone number-nya 022-723-8336. Dan fax number-nya 022-733-8337. Dan email address-nya admin@octagon.com. Jika data perusahaan telah diisi dengan benar, maka selanjutnya kita klik Next. Setelah klik Next, kita akan mengisi accounting information pada PT Octagon. Pengisian ini disesuaikan dengan sistem akuntansi yang digunakan oleh PT Octagon. Di sini ada tampilannya seperti current financial year atau tahun buku, kita isi dengan 2015. Lalu ada last month of financial year atau bulan tutup buku yang kita isi dengan Desember. Lalu ada conversion month atau awal bulan buku, kita isi Desember. Dan yang terakhir ada number of accounting periods atau jumlah bulan dalam setahun, kita pilih 12. Kemudian kita klik Next. Setelah klik Next, akan muncul gambar berikut. Ini adalah kolom konfirmasi yang digunakan untuk memastikan sistem akuntansi yang dipilih telah sesuai dengan sistem yang digunakan perusahaan. Pastikan bahwa pengisian accounting information ini sudah benar ya teman-teman. Jika sudah benar, langsung saja kita klik Next. Setelah kita klik Next, maka akan muncul tampilan account list. Di account list ini, kita pilih poin yang kedua, karena kita akan mengimport data akun atau account list kita melalui Microsoft Excel yang telah kita buat sebelumnya. Setelah kita pilih poin yang kedua, langsung saja kita pilih Next. Setelah mengeklik Next, maka akan muncul tampilan Company File. Tampilan ini menentukan nama dan lokasi penyimpanan file untuk data perusahaan yang telah dibuat. Caranya adalah dengan mengeklik tombol Change. Kemudian, tentukan lokasi penyimpanan dan nama file yang diinginkan. Di sini, kita akan menyimpan di local disk D dengan nama PT Octagon. Setelah selesai menyimpan file, langsung saja kita klik Next. Jika sudah selesai, akan muncul tampilan Conclusion. Maka, dinyatakan data perusahaan PT Octagon sudah berhasil terinput. Kemudian, langsung kita klik Command Center. Maka, MyOp akan memunculkan lembar kerjanya seperti ini. Sebelum mengimport account list ke MyOp, kita buat terlebih dahulu di Microsoft Excel seperti berikut. Lalu, kita save dengan format text tab delimited. Jika muncul tampilan seperti ini, klik OK, kemudian Yes. Agar daftar akun dapat diimport ke MyOp, maka Microsoft Excel ini harus ditutup terlebih dahulu. Kemudian masuk ke MyOp dan klik File, Import Data, Account Information. Pada kolom Duplicate Record, pilih Update Existing Record.
Setelah itu, klik continue seperti gambar berikut. Carilah file data akun TXT yang sebelumnya telah Anda buat. Klik file tersebut, lalu klik open. Klik match all. Jika telah sesuai dengan masing-masing nama, kemudian klik import. Setelah proses import data selesai, klik OK. Pada akun equity, kita akan merubah beberapa akun, yaitu retained earning, current year earning, dan historical balancing. Kita klik tanda panah pada akun tersebut. Kita akan mengubah akun retained earning. Akun tab-nya adalah equity. Nomor akunnya adalah 3-1200. Dan akun name-nya adalah retained earning. Lalu kita klik OK. Setelah itu, kita rubah akun current year earning. Akun tab-nya adalah equity. Nomor akunnya 3-1400. Dan nama akunnya dan akun name-nya akan berubah menjadi income summary. Lalu kita klik OK. Yang terakhir, kita akan merubah akun historical balancing. Kita pilih akun tab-nya equity. Dan akun number-nya 3-9999. Dan akun name-nya tetap historical balancing. Jika sudah, kita klik OK. Maka tampilannya akan seperti berikut. Yang selanjutnya, kita langsung membuat linked account. Tujuan linked account adalah mengatur sistem kerja MyOp sehubungan dengan daftar akun atau account list perusahaan yang baru saja diimpor. Ini adalah langkah-langkah untuk mengubah link account. Untuk mengatur linked account, pilih menu Setup, klik Linked Account. Untuk account and banking account, akun yang diganti adalah historical balancing menjadi historical balancing, electronic payment menjadi cash in bank. Jika muncul seperti ini, kita pilih Yes, dan undeposited fund menjadi petty cash. Klik menu Setup lagi, lalu Linked Account, Sales Account. Akun yang diganti adalah Tracking Receivable, menjadi Account Receivable. Dan Customer Receipts menjadi Cash in Bank. Klik menu Setup lagi, lalu Linked Account, Purchase Account. Untuk Purchase Account yang diganti yaitu Tracking Payable, Account Payable dan Paying Bills menjadi Cash in Bank. Klik menu Setup lagi, lalu Linked Account, Payroll Account. Akun yang diganti adalah Cash Payment, Check Payment, Electronic Payment menjadi Cash in Bank. Kemudian, Default Employer Expense Account dan Default Wages Expense Account menjadi Wages and Salaries Expense. Dan Deducation Payable Account menjadi Account Payable. Selanjutnya, kita akan membuat link untuk pajak. Link yang dimaksud adalah untuk PPN masukan dan PPN keluaran, atau PPN income dan PPN outcome. Caranya adalah klik menu list, lalu pilih text codes, kemudian kita pilih VAT atau Value Added Tax atau GST. Klik tanda panah untuk mengedit. Nah, di sini akan keluar tampilannya seperti ini. Di text code-nya kita tuliskan PPN. Di description-nya kita tuliskan pajak pertambahan nilai. Lalu
Tax type-nya adalah Goods and Service Tax. Rate-nya 10% dan linked account for tax collected-nya kita pilih PPN outcome dengan number account-nya 2-1500. Dan selanjutnya, linked account for tax paid-nya kita pilih PPN income dengan account number 1-1910. Jika sudah, pastikan dengan benar, kemudian klik OK. Selanjutnya, kita masuk ke neraca saldo. Studi kasus yang kita buat ini, neraca saldo awalnya berada di bulan Desember 2015. Maka langkah-langkahnya yaitu klik Setup, Balances, lalu Account Opening Balance. Di sini saya akan memberitahu saldo pada setiap akunnya, yaitu ada aset yang bersaldo di debit, liability bersaldo di kredit, equity bersaldo di kredit, income bersaldo di kredit, cost of sales bersaldo di debit, expense bersaldo di debit, other income bersaldo di kredit, dan other expense bersaldo di debit. Khusus akun aset bersaldo yang di kredit, ada 2 akun aset yang bersaldo di kredit, yaitu allowance for double full debt dan equipment accum debt. Nah, cara menginputnya, kita mulai tanda minus sebelum angka saldo. Dan di kelompok akun equity, ada yang bersaldo di debit, yaitu dividen. Inputnya pun sama, kita mulai dengan tanda minus sebelum angka saldo. Jika sudah kita input, pada baris terakhir amount left to be collected harus menunjukkan angka 0. Artinya, saldo debit sudah sama seperti saldo kredit. Jika tercantum selain angka 0, berarti saldo debit belum sama seperti saldo kredit. Kesalahan ini harus diperbaiki dulu ya teman-teman, dengan cara memeriksa kembali cara pengetikan saldo akun satu persatu. Setelah itu, kita akan membuat daftar customer dan daftar supplier, atau yang disebut card file. Pertama-tama, kita akan membuat daftar customer. Langkah-langkahnya yaitu,
kita klik card file, setelah itu kita klik card list, maka tampilan card list akan muncul. Kita klik pada customer, lalu kita klik new untuk membuat daftar customer yang baru. Di sini akan muncul card information, langsung kita tuliskan name-nya yaitu PT Delensa, card ID-nya C001, dan address-nya Jalan Banda nomor 38 Bandung. Karena kita mempunyai 2 customer, maka kita klik new. Akan muncul card information seperti sebelumnya. Di sini kita tuliskan lagi name-nya Toko Hunting. Card ID-nya C002. Dan address-nya Jalan Purnawarman nomor 21 Bandung. Langsung saja kita klik OK jika sudah selesai. Maka tampilan card list customer-nya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat daftar supplier. Membuatnya sama seperti kita membuat daftar customer. Kita pilih supplier dan kita klik new. Maka tampilan card information-nya akan muncul. Langsung saja kita tuliskan nama suppliernya yaitu PT Lensana. Card ID-nya yaitu S001. Dan address-nya kita isi Jalan Werkudara nomor 06 Bandung. Karena di sini kita mempunyai 2 supplier, maka kita klik new untuk memasukkan supplier baru. Namanya PT DOS. Card ID-nya S002 dan address-nya Jalan Aksen nomor 24 Bandung. Lalu kita klik OK jika sudah selesai. Maka akan muncul tampilan seperti berikut. Selanjutnya kita akan mencatat saldo awal piutang dagang. Langkah-langkah untuk mencatat saldo piutang dagang yaitu kita klik Setup, Balances, Customer Balances, maka akan keluar tampilan seperti ini. Lalu kita langsung saja klik Add Cell. Di sini akan muncul tampilan Historical Cell. Kita pilih Customer Name-nya. Di sini kita pilih PT Delensa, lalu klik Use Customer. Kemudian kita akan menginput nomor invoice, date, memo, total including tax, dan tax code-nya. Pertama-tama, kita input nomor invoice-nya, yaitu F-11-25. Tanggalnya 9 November 2015. Memonya kita tuliskan saja saldo awal piutang dagang. Lalu, total including tax-nya yaitu Rp498.300.000 dan tax kodenya kita ganti menjadi NT. Setelah selesai menginput, langsung saja kita record. Untuk menambahkan saldo piutang dagang dari customer yang lain, caranya sama ya teman-teman seperti yang tadi kita jelaskan. Selanjutnya langsung saja klik OK. Selanjutnya kita akan mencatat saldo hutang dagang. Mencatat saldo hutang dagang, caranya kita klik Setup, klik Balances, dan Supplier Balances. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik saja Add Purchase, maka akan muncul Historical Purchase. Kita tuliskan supplier name-nya. Di sini kita pilih PT Lensana, lalu nomor PO-nya C.15234 dan tanggalnya yaitu tanggal 25 November 2015. Memonya kita tuliskan saja saldo awal hutang dagang. Lalu kita masukkan total including tax-nya, yaitu Rp262.900.000. Tax code-nya kita ganti menjadi NT.
Langsung saja kita record. Untuk mencatat saldo hutang dagang dari supplier lain, caranya pun sama seperti tadi ya teman-teman. Selanjutnya langsung saja klik OK. Selanjutnya, kita akan mencatat persediaan barang dagang. Langkah-langkah untuk mencatat persediaan barang dagang yaitu kita klik inventory, lalu kita klik item list. Akan muncul tampilan seperti berikut. Langsung saja kita klik new untuk membuat kode dan nama barang. Kemudian kita isi item number-nya dengan 101CAM. Kita isi name-nya dengan Canon 60D. Dalam kasus ini, kita menggunakan metode perpetual. Nah, dengan cara ini, kita klik kolom kecil pada bagian bawah yang bertuliskan I buy this item, I sell this item, I inventory this item. Lalu, pada baris cost of sales account, kita isi dengan akun 5-1100, yaitu cost of goods sold. Pada baris income account for tracking sales, diisikan dengan akun 4-1100, yaitu sales. Dan baris terakhir, pada asset account for item inventory, diisikan dengan akun 1-1500, yaitu merchandise inventory. Setelah profil produk pertama sudah terisi, kita klik pada buying details. Pada bagian buying details, pastikan tax code terisi dengan PPN. Lalu pada bagian selling details, isi best selling price dengan harga jual, yaitu 10 juta, dan tax code diisi dengan PPN. Selanjutnya, kita klik new. Cara mengisi persediaan barang dagangnya sama seperti apa yang kita lakukan sebelumnya. Jika sudah, langsung kita klik OK saja. Selanjutnya, kita akan mencatat kuantitas persediaan awal dan harga pokok per unit. Caranya, kita klik inventory, lalu pilih count inventory, isi jumlah persediaan pada kolom counted, isi kuantitas produk satu persatu sesuai dengan jumlah persediaan awalnya masing-masing. Jika sudah, kita klik adjust inventory. Pada default adjustment account, pilih akun 1-1500 atau merchandise inventory. Kemudian kita klik continue dan klik opening balances. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Pada inventory journal number, kita isi dengan SA1 dan tanggalnya yaitu awal bulan 1 Desember 2015. Memonya saldo awal persediaan barang dagang. Kemudian kita isikan harga pokok per unit pada kolom unit cost. Pada item number 101CAM, kita tulis unit cost-nya adalah 10 juta. Kemudian, kita isikan harga pokok di item number 201CAM. Kita tuliskan unit cost-nya 8 juta. Maka, amount dan account-nya akan muncul secara otomatis. Jika sudah, langsung saja kita klik record. Untuk transaksi yang pertama, kita akan melakukan pencatatan untuk pembayaran gaji karyawan pada bulan November. Pertama-tama, kita klik bank, lalu klik spend money. Pada pay from account, kita pilih cash in bank. Pastikan teks inklusifnya tidak tercentang. Untuk card-nya, kita akan membuat list baru, yaitu karyawan PT Octagon. Lalu, kita klik Use Card. Cek koin nomornya, kita isi dengan BKK 12-1. Untuk date-nya, 01-12-15. Dan amount-nya sebesar 5 juta rupiah. Untuk bagian memo, kita isi dengan pembayaran gaji karyawan bulan November.
Pada kolom account, kita klik tanda panah dan cari account 2-1200, yaitu expense payable. Lalu klik use account. Pastikan out balance-nya 0. Lalu kita klik record dan cancel untuk kembali ke menu awal. Pencatatan transaksi kedua, yaitu pembayaran listrik dan telepon bulan November. Cara pencatatannya sama seperti yang pertama, yaitu bank, lalu klik spend money. Sesuai ketentuan PT Octagon bahwa jika pengeluaran kas di bawah 4.500.000 atau 4.500.000, maka menggunakan petty cash. Jadi, pay from account-nya kita rubah jadi petty cash. Pastikan teks inklusifnya tidak tercentang. Untuk card-nya, kita akan membuat list baru, yaitu PLN dan PT Telkom. Lalu kita klik use card. Cek kui nomornya kita isi dengan V12-1. Untuk date-nya 04-12-15 dan amount-nya sebesar Rp3.600.000. Pada bagian memo, kita isi dengan pembayaran rekening listrik dan telepon bulan November. Akun yang kita gunakan yaitu 2-1200, yaitu expense payable. Lalu kita klik use account. Pastikan out of balance-nya 0. Kita klik record dan cancel. Transaksi ketiga, kita akan mencatat tentang pelunasan piutang dagang bulan November dari PT Dilensa. Pertama, kita masuk ke sales, lalu receive payment. Pastikan deposit to account-nya adalah cash in bank. Pada bagian customer, kita pilih PT Dilensa. Secara otomatis, maka akan langsung muncul keterangan invoice, date atau tanggal piutang, amount, diskon atau jika ada, dan total due atau total setelah diskon. Pada amount received, kita isi dengan nominal piutang yang akan dibayar, yaitu Rp498.300.000. Dan memonya, kita tulis pelunasan piutang dagang bulan November. Pada kolom ID, kita isi dengan BKM 12-1. Dan pada date, kita ganti menjadi tanggal 6/12/2015. Untuk bagian amount applied, kita klik saja, maka akan otomatis terisi sesuai jumlah pada amount received. Pastikan out of balance-nya 0, kita klik record dan cancel. 121. Kita isikan jumlah barang yang diorder pada kolom ship, yaitu 15. Ke item number untuk memilih kode dan nama barang. Untuk memunculkannya, kita klik enter pada keyboard dan pilih 101 cam. Lalu tekan tab di keyboard untuk menggeser ke price. Pada bagian price, kita isikan harga 12 juta dan pastikan teks yang digunakan adalah PPN. Untuk membuat list item yang kedua, kita lakukan cara yang sama. Untuk pajak freight-nya, kita ubah menjadi NT. Pastikan kembali total amount-nya telah sesuai dengan faktur, yaitu Rp319 juta. Lalu record dan cancel. Untuk pencatatan transaksi kelima, yaitu retur penjualan, ada 2 langkah. Kita melakukan pengisian invoice terlebih dahulu. Pada bagian sales, kita klik enter sales. Kita gunakan PT Dilensa sebagai customer-nya. Terms-nya kita ubah menjadi N/30. Pastikan teks inklusifnya tidak tercentang. Pada bagian invoice, kita tulis NK12-1. Date-nya adalah 8/12/15. Customer phone-nya kita kosongkan saja. Untuk bagian ship, kita isi dengan strip 1 karena akan terjadi retur.
Price-nya kita isi dengan 12 juta sama dengan harga jual sebelumnya. Untuk membuat list item retur yang kedua, kita lakukan cara yang sama. Lalu rubah pajak freight-nya menjadi NT. Samakan total amount dengan faktur yaitu Rp24.200.000. Lalu record dan cancel. Langkah selanjutnya adalah pada bagian sales, kita pilih sales register, lalu return and credits. Kita klik list invoice yang akan diretur, lalu klik apply to sale. Lalu ganti ID-nya dengan NK12-1 dan date-nya 8/12/15. Pastikan kredit amount-nya telah sesuai yaitu Rp24.200.000 dan pastikan out of balance-nya adalah 0. Lalu klik record dan close. Pencatatan transaksi ke-6 adalah pelunasan hutang dagang bulan November ke PT DOS. Kita masuk ke bagian purchase, lalu klik pay bill. Pay from account-nya adalah cash in bank. Lalu kita pilih supplier-nya yaitu PT DOS. Cek kue nomornya kita ganti dengan BKK12-2. Date-nya adalah 9/12/15 dan amount-nya Rp290.268.000. Pada bagian memo, kita isi dengan pelunasan hutang dagang bulan November. Pastikan out of balance-nya adalah 0. Lalu klik record dan cancel. Masuk ke transaksi ke-7, yaitu pembelian barang dagang ke PT DOS dengan langkah-langkah sebagai berikut. Masih di bagian purchase, kita klik enter purchase, kita isi suppliernya dengan PT DOS, dan terms-nya adalah N/30. Pastikan teks inklusifnya tidak tercentang. Bagian purchase kita ganti dengan F05 dan date-nya 10/12/15. Kita isikan jumlah barang yang kita order pada kolom bill dan received, yaitu 11. Lalu kita ke item number dan pilih 101 CAM sebagai kode dan nama barang. Kolom price-nya kita isi dengan nominal 10.100.000. Pastikan teksnya adalah PPN. Untuk membuat list item yang kedua, kita lakukan cara yang sama. Jangan lupa merubah pajak freight-nya menjadi NT. Pastikan total amount-nya telah sama dengan faktur yaitu Rp210.760.000. Lalu klik record dan cancel. Transaksi selanjutnya, kita akan melakukan retur pembelian ke PT DOS. Untuk pencatatan hampir mirip dengan transaksi retur sebelumnya. Kita masuk ke purchase, lalu klik enter purchase. Kita gunakan PT DOS sebagai supplier-nya. Terms-nya kita rubah menjadi N/30. Pastikan teks inklusifnya tidak tercentang. Pada bagian invoice, kita tulis NB-1. Date-nya adalah 13/12/15. Untuk bagian bill, kita isi dengan strip 1 karena akan terjadi retur. Pada item number, kita pilih kode barang yang akan diretur dan kolom description akan terisi nama barang secara otomatis. Price-nya sama dengan harga beli sebelumnya. Untuk membuat list item retur, yang kedua kita lakukan cara yang sama. Lalu rubah pajak freight-nya menjadi NT. Samakan total amount-nya dengan faktur yaitu Rp19.965.000. Lalu kita klik record dan cancel. Langkah selanjutnya adalah pada bagian purchase. Kita pilih purchase register, lalu return and debit. Kita klik list invoice yang akan diretur, lalu klik apply to purchase. Lalu ganti ID-nya dengan NB-1 dan date-nya 13/12/15. Pastikan debit amount-nya telah sesuai yaitu Rp19.965.000.
dan pastikan out of balance-nya adalah 0. Lalu kita klik record dan close. Transaksi selanjutnya, kita akan mencatat tentang pelunasan piutang dagang bulan Desember yang telah dikurangi oleh sales retur dari PT Dilensa. Pertama, kita masuk ke sales, lalu receive payment, pastikan deposit to account-nya adalah cash in bank. Pada bagian customer, kita pilih PT Dilensa. Pada amount received, kita isi dengan Rp294.800.000. Dan memonya, kita tulis pelunasan piutang dagang bulan Desember. Pada kolom ID, kita isi dengan BKM 12-2. Dan pada date, kita ganti menjadi 12, 12, 15. Klik pada Amount Applied untuk membuat out of balance-nya yaitu 0, lalu klik Record dan Cancel. Pencatatan transaksi ke-10 yaitu tentang pembayaran PPN bulan November ke kas negara. Pertama, kita ke banking, lalu klik spend money. Pay from account-nya adalah petty cash. Pastikan tax inclusive-nya tidak tercentang. Card-nya, kita pilih kantor pos Bandung. Cek key nomornya kita isi dengan V12-2 dan date-nya 15/12/15. Amount-nya kita isi dengan nominal Rp4.200.000 dengan memo pembayaran PPN bulan November ke kas negara. Pada kolom account, kita pilih account 2-1400 yaitu PPN payable dan teksnya adalah NT. Pastikan out of balance-nya adalah 0, lalu kita klik record dan cancel. Selanjutnya, transaksi ke-11, kita akan melakukan pencatatan pelunasan hutang dagang pada bulan Desember dikurangi retur pembelian ke PT DOS. Pertama, kita pilih purchase, klik pay bills. Pay from account-nya adalah cash in bank. Pilih PT DOS sebagai supplier. Cek key nomornya kita isi dengan BKK 12-3 dengan date 17 12, 15 dan amount-nya Rp190.795.000 dengan memo pelunasan hutang dagang bulan Desember. Pada amount applied, kita klik saja karena akan secara otomatis sama dengan amount yang kita tulis di atas. Pastikan out of balance-nya adalah 0. Lalu kita klik record dan cancel. Pencatatan selanjutnya adalah transaksi penjualan tunai dengan cara sebagai berikut. Kita masuk ke sales, lalu pilih enter sales. Customer-nya kita buat terlebih dahulu yaitu Tuan Andra. Customer-nya kita buat terlebih dahulu yaitu Tuan Andra dengan kode C003. Lalu klik use customer. Terms-nya tetap COD, pastikan tax inclusive-nya tidak tercentang. Isi invoice dengan NK01 dengan date 18, 12, 15. Customer PO-nya 122. Kita isikan jumlah barang yang diorder pada kolom ship yaitu 17. Lalu kita ke item number untuk memilih kode dan nama barang. Pada bagian price, kita isikan harga 12 juta dan pastikan teks yang digunakan adalah PPN. Untuk membuat list item yang kedua, kita lakukan cara yang sama. Untuk pajak freight-nya, kita rubah menjadi NT. Pastikan kembali total amount-nya sesuai dengan faktur, yaitu Rp444.400.000. Lalu klik record dan cancel. Pada transaksi ke-13, kita akan melakukan pencatatan pelunasan hutang ke PT Lensana. Kita pilih purchase, lalu
klik Pay Bill. Pay from account-nya adalah cash in bank. Lalu kita pilih supplier-nya, yaitu PT Lensana. Cek QUI nomornya, kita ganti dengan BKK 12-4. Date-nya adalah 22, 12, 15. Dan amount-nya Rp262.900.000. Pada bagian memo, kita isi dengan November. Pada amount applicant, kita klik saja, pastikan amount of balance-nya adalah 0, lalu klik record dan cancel. Sebelum input bukti memorial, kita cetak dulu trial balance dari Mayop ke Excel dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, klik report, lalu klik account, lalu klik trial balance, pilih customize di bawah, kemudian pilih bulan Desember, klik display setelah muncul tampilan trial balance, pilih send to di bawah dan pilih Excel, lalu simpan sebagai dokumen baru. Untuk mencatat bukti memorial, langkah pertama yang harus dilakukan adalah klik modul, pilih account, lalu pilih record journal entry. Kemudian, isilah general journal, date, dan memo sesuai dengan faktur. Lalu, isi akunnya, yaitu 1-2100, yaitu equipment at cost. Isi nominal di debitnya sebesar Rp943.333.000. Yang kedua, account equipment account debt. Lalu isi nominal kredit. Kemudian klik record. Memo yang kedua dengan langkah-langkah seperti berikut. Kemudian, isilah general journal, date, dan memo sesuai dengan faktur. Isi akunnya 1-1910 yaitu PPN income. Isi nominal PPN income sebesar Rp20.975.000. Lalu 2-1500 yaitu PPN outcome. Lalu isi nominal PPN outcome sebesar Rp67.200.000 dan 2-1400 yaitu PPN payable. Isi nominal PPN payable dengan jumlah Rp88.175.000. Kemudian klik record. Memo yang ketiga adalah persediaan barang dagang. Kemudian isilah general journal, date, dan memo sesuai dengan faktur. Isi akunnya 6-1200 yaitu store supply expense dengan nominal Rp2.200.000. Lalu isi akun yang kedua yaitu 1-1600 yaitu store supply dengan nominal Rp2.200.000. Kemudian klik record. Lalu untuk dokumen yang dicetak lainnya adalah NSD, balance sheet, profit loss atau laporan laba rugi. Dokumen ini dicetak setelah melakukan input bukti memorial dengan langkah-langkah yang sama yaitu pilih report, lalu klik account, lalu klik trial balance, pilih customize di bawah, kemudian pilih bulan Desember, klik display setelah muncul tampilan sheet. Pilih send to dan pilih Excel, lalu simpan sebagai dokumen baru.